Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenita Nurul Ardila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Software Quality Assurance pada chapter 1 sampai 6. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, Software Quality Assurance. Di sini ada 6 chapter yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama atau poin yang pertama berisi tentang tantangan kualitas perangkat lunak. Kedua, apa itu kualitas perangkat lunak? Ketiga, faktor kualitas perangkat lunak. 4, komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak. Kelima, tinjauan kontrak. Dan keenam, rancangan pengembangan dan kualitas. Kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama, yaitu tantangan kualitas perangkat lunak. Ciri-ciri utama dari lingkungan SQE yaitu yang pertama, kondisi kontrak. Yang kedua, tunduk pola hubungan dan pelanggan kontrak. Ketiga, diperlukannya kerjasama tim. Keempat, kerjasama koordinasi dengan tim perangkat lunak lain. Kelima, antarmuka dengan sistem perangkat lunak. Kemudian, perbedaan keunikan perangkat lunak. Nah, di sini ada 3 perbedaan, yaitu kompleksitas produk, kemudian visibilitas produk, kemudian yang terakhir yaitu pengembangan produk dan proses produksi. Kemudian jaminan kualitas perangkat lunak. Definisi SQE yang diperluas sendiri adalah serangkaian tindakan dan rencana yang diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa proses pengembangan perangkat lunak atau pemeliharaan proses produksi sistem perangkat lunak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, persyaratan teknis, serta dengan persyaratan manajerial untuk menjaga jadwal dan beroperasi dalam batas-batas anggaran. Kemudian, apa itu jaminan kualitas perangkat lunak? Yaitu di sini ada 2 jaminan, yaitu pola terencana dan sistematis dari semua tindakan yang diperlukan untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau produk sesuai dengan yang ditetapkan persyaratan teknis. Kemudian, yang kedua, yaitu serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengevaluasi proses di mana produk dikembangkan atau diproduksi kontras dengan kontrol kualitas. Kemudian selanjutnya yaitu faktor kualitas perangkat lunak. Di sini ada 4 faktor kualitas perangkat lunak, yaitu perawatan, keandalan, pelatihan, dan software reuse. Next, model faktor McCall. Di sini ada 3 model faktor. Yang pertama, faktor operator produk, faktor revisi produk, dan ketiga, faktor transisi produk. Di dalam faktor operator produk terdapat beberapa poin, yaitu ketepatan, keandalan, efisiensi, integritas, dan kegunaan. Kemudian, apa sih itu ketepatan? Ketepatan yaitu persyaratan kebenaran didefinisikan dalam daftar output yang diperlukan sistem perangkat lunak, seperti tampilan query saldo pelanggan dalam sistem informasi akuntansi penjualan. Kemudian, keandalan yaitu persyaratan keandalan berurusan dengan kegagalan untuk menyediakan layanan. Kemudian ada efisiensi, yaitu persyaratan efisiensi berhubungan dengan sumber daya perangkat lunak yang dibutuhkan untuk melakukan semua fungsi sistem perangkat lunak sesuai dengan semua persyaratan lainnya. Kemudian yaitu ada lagi integritas, yaitu persyaratan integritas berhubungan dengan kebenaran sistem perangkat lunak, yaitu persyaratan untuk mencegah akses orang yang tidak berwenang. Kemudian yang terakhir ada kegunaan, yaitu persyaratan kegunaan berhubungan dengan ruang lingkup sumber daya staf yang dibutuhkan untuk melatih karyawan baru dan untuk mengoperasikan sistem perangkat lunak. Kemudian
Yang kedua ada faktor revisi produk. Di dalam faktor revisi produk terdapat beberapa poin juga, yaitu pemeliharaan korektif, fleksibilitas, dan kemampuan untuk diuji. Nah, apa sih itu pemeliharaan korektif? Pemeliharaan korektif yaitu persyaratan rawatan untuk menentukan upaya yang akan dibutuhkan oleh pengguna dan personel pemeliharaan untuk mengidentifikasi alasan kegagalan perangkat lunak, untuk memperbaiki kegagalan, dan untuk memverifikasi keberhasilan koreksi. Kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas yaitu kemampuan dan upaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan adaptif tercakup dalam persyaratan fleksibilitas. Kemudian kemampuan untuk diuji. Persyaratan testabilitas berhubungan dengan pengujian sistem informasi dan operasinya. Kemudian yang ketiga tadi ada faktor revisi produk. Di dalam faktor revisi produk terdapat 3 poin juga, yaitu portabilitas, dapat digunakan kembali, dan interoperabilitas. Nah, pertama, portabilitas, yaitu persyaratan portabilitas cenderung pada adaptasi sistem perangkat lunak ke lingkungan yang lain yang terdiri dari perangkat keras yang berbeda, sistem operasi yang berbeda, dan sebagainya. Kemudian, dapat digunakan kembali. Persyaratan penggunaan kembali berhubungan dengan penggunaan modul perangkat lunak yang awalnya dirancang untuk satu proyek dalam proyek perangkat lunak baru yang saat ini sedang dikembangkan. Kemudian apa sih itu yang ketiga? Interoperabilitas, yaitu persyaratan yang berfokus pada pembuatan antarmuka dengan sistem perangkat lunak lain atau dengan firmware perangkat lain, misalnya firmware mesin produksi dan antarmuka peralatan pengujian dengan perangkat lunak kontrol produksi. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak. Yang pertama ada komponen praproyek, yaitu komponen SQE yang termasuk di sini itu dimaksudkan untuk meningkatkan langkah-langkah persiapan yang diambil sebelum memulai pekerjaan pada proyek itu sendiri. Kemudian yang kedua ada komponen siklus hidup proyek perangkat lunak. Nah, siklus hidup proyek terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap siklus hidup pengembangan dan tahap siklus operasi pemeliharaan. Kemudian yang ketiga ada komponen infrastruktur untuk pencegahan dan peningkatan kesalahan. Sasaran infrastruktur SQE adalah pencegahan kesalahan perangkat lunak atau setidaknya penurunan tingkat kesalahan perangkat lunak bersama dengan peningkatan produktivitas. Komponen infrastruktur SQE dikembangkan secara khusus untuk tujuan ini. Kemudian ada manajemen komponen SQE. Nah, komponen SQE manajerial mendukung kontrol manajerial proyek pengembangan perangkat lunak dan layanan pemeliharaan. Komponen kontrol itu meliputi yang pertama ada 3 ya, kontrol kemajuan proyek termasuk kontrol kontrak pemeliharaan, kemudian pengukuran kualitas perangkat lunak, kemudian biaya kualitas perangkat lunak. Nah, kemudian ada lagi standar SQE, sertifikasi dan penilaian sistem komponen, yaitu alat eksternal yang menawarkan jalan lain untuk mencapai tujuan jaminan kualitas perangkat lunak secara khusus. Tujuan utama dari kelas komponen ini adalah yang pertama, pemanfaatan pengetahuan profesional internasional, kemudian peningkatan koordinasi dengan sistem mutu organisasi lain, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi profesional objektif dan pengukuran pencapaian sistem mutu organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu pengorganisasian untuk SQE komponen manusia. Nah, bagian sebelumnya menunjukkan bahwa komponen SQE tidak dapat diterapkan dalam kekosongan.
organisasi. Mereka memerlukan basis organisasi. Slide berikutnya adalah tinjauan kontrak. Nah, tinjauan kontrak adalah komponen SQE yang dirancang untuk memandu draft tujuan proposal dan dokumen kontrak. Kemudian, proses peninjauan kontrak dan tahapan. Nah, di sini beberapa situasi dapat menyebabkan perusahaan perangkat lunak atau pemasok untuk menandatangani kontrak dengan pelanggan. Yang paling umum adalah yang pertama, partisipasi dalam tender. Kemudian yang kedua, pengajuan proposal sesuai dengan RFP pelanggan. Kemudian yang ketiga, menerima pesanan dari pelanggan perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu menerima permintaan internal atau pesanan dari departemen lain dalam organisasi. Kemudian ada lagi tujuan peninjauan kontrak. Nah, tujuan peninjauan draft proposal, yaitu tujuan dari draft review proposal adalah untuk memastikan bahwa kegiatan berikut telah dilaksanakan dengan memuaskan. Kemudian ada lagi pelaksanaan tinjauan kontrak. Nah, tinjauan kontrak bervariasi dalam besarannya, tergantung pada karakteristik proyek yang diusulkan. Kompleksitas ini mungkin teknis atau organisasi. Dengan demikian, berbagai tingkat upaya profesional dibenarkan atau berbagai ulasan kontrak upaya profesional khusus diperlukan untuk proposal besar. Kemudian subjek tinjauan kontrak. Subjek tinjauan kontrak memeriksa banyak pokok berdasarkan tujuan peninjauan kontrak. Daftar periksa adalah perangkat yang berguna untuk membantu tim peninjau untuk mengatur pekerjaan mereka dalam mencapai cakupan tinggi dan pokok-pokok yang relevan. Kemudian yang terakhir adalah ulasan kontrak untuk proyek internal, yaitu sejumlah besar proyek perangkat lunak, jika bukan mayoritas, adalah proyek internal yang dilakukan oleh salah satu unit organisasi sehubungan dengan unit lain dari organisasi yang sama. Dalam kasus seperti itu, unit pengembangan perangkat lunak adalah pemasok, sedangkan unit lain dapat dianggap sebagai pelanggan rancangan pengembangan dan kualitas. Kita masuk pada slide rencana pengembangan dan tujuan rencana mutu. Nah, di sini ada elemen rencana pengembangan. Di dalam elemen rencana pengembangan ada beberapa poin, yaitu tentang produk proyek, antarmuka proyek, metodologi proyek, dan alat pengembangan yang akan diterapkan pada setiap fase proyek. Kemudian ada standar dan prosedur pengembangan perangkat lunak, pemetaan proses dan pengembangan proses, tonggak proyek, organisasi staf proyek, fasilitas, resiko pengembangan, dan yang terakhir ada metode pengendalian estimasi biaya proyek. Kemudian pada elemen rencana mutu, di sini ada sasaran kualitas, kegiatan peninjauan yang akan direncanakan, terus tes perangkat lunak yang direncanakan, tes penerimaan yang direncanakan untuk perangkat lunak yang dikembangkan secara eksternal. Kemudian yang terakhir ada manajemen konfigurasi. Lalu untuk rencana pengembangan dan rencana kualitas untuk proyek kecil. Nah, ini diperlukan prosedur khusus, yaitu prosedur-prosedur ini menentukan cara merawat proyek yang bersangkutan sehubungan dengan rencana. Seperti yang pertama, kasus atau situasi di mana pengembangan maupun rencana mutu tidak diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu kasus atau situasi di mana keputusan untuk menyiapkan rencana diserahkan kepada pemimpin proyek. Kemudian rencana pengembangan dan rencana kualitas untuk proyek internal. Yaitu proyek internal adalah proyek-proyek yang dimaksudkan untuk digunakan oleh departemen lain dalam organisasi atau seluruh organisasi. Kemudian serta proyek-proyek yang berhubungan dengan pengembangan paket perangkat lunak untuk pasar perangkat lunak. Nah,
Untuk jenis proyek ini adalah kenyataan bahwa tidak ada badan eksternal yang berpartisipasi sebagai pelanggan. Dalam pengembangannya, proyek internal ini bisa berskala menengah atau besar. Namun, bahkan dalam kasus-kasus ini ada kecenderungan untuk menghindari penyusunan rencana pengembangan dan kualitas yang memadai. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.